Welcome back to Siasat Channel. Pada video sebelumnya, gue membahas tentang pemerintahan tanpa oposisi. Kali ini gue akan bahas topik yang serupa ya, tapi dari sisi historisnya. Sepanjang sejarah Republik ini berdiri, boleh dibilang sebenarnya belum ada tradisi partai oposisi yang kuat. Kita bisa lihat dari mulai zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai pasca reformasi hingga di rezim Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin kemarin. Oke, kita coba runut sejak awal Indonesia berdiri. Pada masa jabatannya Bung Karno, Indonesia menganut sistem presidensial, tapi nggak lama itu berganti langsung menjadi parlementer. Dengan menganut sistem parlementer, mulai ada partai-partai bergantian menjadi oposisi, seperti PNI pernah beroposisi juga terhadap Soekarno, Masyumi dan PSI. PSI-nya Syahrir ya, bukan PSI-nya Kaisang, bukan Syahrir. Nah, setelah Orde Lama itu, rezim itu selesai, masuk kita ke rezim Orde Baru atau Orba. Pada masa ini Orba menerapkan kontrol ketat loh terhadap partai politik, aktivitas politik, perilaku-perilaku politik masyarakat kala itu. Praktis hampir sepanjang rezim Orba ini ya, bisa dibilang nggak ada partai politik yang beroposisi. Kecuali mungkin menjelang reformasi, yang mana mulai banyak tuh letupan-letupan yang menandakan oposisi secara terbuka terhadap rezim, yang kemudian diikuti dengan pengunduran diri beberapa menteri, lantas terjadilah reformasi. Kemudian setelah terjadi proses reformasi 98, partai oposisi itu relatif nggak ada. Ada pun ada sebagian, tapi nggak kuat. Tapi kita harus di sini harus clearin dulu ya, bahwa oposisi yang gue maksud ini adalah partai yang di luar pemerintahan, karena kembali lagi kita menganut sistem demokrasi presidensialisme, yang mana nggak ada partai oposisi. Nah, setidaknya kalau dari sisi historinya ada 4 partai yang pernah berada di luar pemerintahan. Di situ ada PDI Perjuangan, ada Gerindra, ada Demokrat, dan PKS. PDIP itu 10 tahun menjadi oposisi di era pemerintahan SBY, berada di luar pemerintahan SBY, tidak masuk ke dalam pemerintahan. Gerindra juga sama, pernah berada di luar pemerintahan SBY, cuman di periode kedua ya, di 2009 sampai 2014. Dan di Jokowi periode pertama, Gerindra tidak ada di dalam pemerintahan. Demokrat dan PKS pun demikian, berada di luar pemerintahan Jokowi periode pertama dan kedua. Meskipun pada ujungnya ya, di menit-menit akhir tuh Demokrat masuk ke dalam pemerintahan dengan diangkatnya ketua umumnya, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Lalu kalau kita lihat ke belakang lagi, sebenarnya pada periode pemerintahan Gus Dur, wakilnya Ibu Megawati Soekarno Putri, nggak ada juga parpol yang berada di luar pemerintahan. Semuanya masuk di dalam, semuanya bergabung di dalam satu barisan yang pada kala itu mendukung pemerintahan, mendukung apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Gus Dur dan Megawati, di luar intrik-intrik politik ya. Kalau melihat itu semua, kita bisa simpulkan bahwa partai di luar pemerintahan kita memang cenderung minoritas pasca reformasi. Lantas, apakah dengan kondisi seperti itu dapat melemahkan demokrasi kita? Kalau menurut gue sih enggak. Berdasarkan data nih, misalnya nih, ini data dari Indeks Demokrasi Indonesia selama 17 tahun ya, 17 tahun terakhir ya. Indeks demokrasi kita itu dalam 17 tahun terakhir ini relatif konstan. Ada sih sedikit penurunan dan ada naik turun di situ, cuman nggak ekstrim. Itu berdasarkan data dari Indeks Demokrasi yang dikeluarkan oleh Economist Intelligence Unit ya. Indeks ini mengukur 5 variabel, diantaranya penyelenggaraan pemilu, pluralisme, fungsi pemerintah,
partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Jadi, dari lintasan sejarah terbukti bahwa partai oposisi atau parpol di luar pemerintahan memang minoritas dari sejarah histori berdirinya bangsa ini ya. Bahkan ada masa di mana nggak ada partai di luar pemerintahan sama sekali. Berarti kan bukan hal baru apabila semua partai masuk dalam pemerintahan. Dan tidak lantas menjadikan demokrasi kita langsung jatuh mati gitu, kayak pemberitaan yang mulai beredar di luar sana. Dan lantas kemudian merubah wajah rezim menjadi otoriter. Ini sekaligus membantah tesis bahwa keberadaan partai oposisi itu satu-satunya indikator demokrasinya sehat. Jadi kalau kita mau bilang bahwa suatu negara demokrasinya sehat, itu indikatornya adalah adanya partai oposisi. Kekhawatiran itu menurut gue sah-sah saja sebenarnya, bahwa kalau misalnya tidak ada partai politik, bahkan ini akan merubah atau akan sedikit merubah gaya mungkin ya. Tapi kalau sampai berubah menjadi otoriter, kayaknya kejauhan deh. Karena kan kita ingin demokrasi kita terus hidup, terus tumbuh menjadi lebih baik. Tapi kita juga jangan terlalu pesimis dengan keadaan hari ini. Melihat fenomena politik yang sedang berlangsung belakangan ini, kayak ada dinamika politik yang ini, ada manuver politik ini, lalu kemudian kita menyimpulkan bahwa rezim ini mengarah mundur dari segi demokrasi. Menurut gue itu terlalu prematur. Kita harus melihat bahwa politik ini sangat dinamis, bahwa kedepannya bakal banyak tantangan yang butuh juga penyikapan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Dan gue cukup yakin Pak Prabowo Subianto paling tahu mana yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ada banyak cara sebenarnya untuk menjaga demokrasi, nggak harus selalu melulu dari partai politik. Dari sisi masyarakat sipil juga sebenarnya bisa. Apa contohnya sebenarnya? Seperti mungkin membentuk non-government organization, misalnya NGO atau gerakan sosial untuk mengadvokasi isu-isu sebenarnya. Contohnya seperti isu-isu hak asasi manusia, isu-isu sosial, lingkungan, dan lain-lain. Atau kemudian kayak hari ini di masa transformasi digital ini, kita menggunakan media untuk menyebarkan informasi kritik atau perspektif alternatif mengenai kebijakan pemerintah. Banyak cara. Maksud gue, ini peran yang harus kita maksimalkan bareng-bareng. Karena menjaga kedaulatan rakyat itu, yang utama dan pertama dilakukan harus dari rakyat itu sendiri. Nggak bergantung menurut gue gitu, nggak terlalu menggantungkan harapan pada elit, bahwa kemudian partisipasi kita dalam menjaga iklim demokrasi ini harus juga lebih aktif dari sebelumnya. Menurut gue begitu. Menurut kalian gimana? Coba kalau ada yang nggak sepakat atau ada yang mau nambahin, silakan tulis di kolom komentar biar kita bisa terus berdiskusi. Menurut gue mungkin itu aja. Ciao.